Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, adik-adik yang luar biasa semuanya. Apa kabarnya nih kalian semua? Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat walafiat untuk terus semangat buat belajar ya. Dengan keadaan pandemi seperti saat ini, kita nggak boleh malas belajar, kita harus terus semangat untuk belajar dan menuntut ilmu tentunya. Nah, kali ini kakak akan membuat video tentang teks deskripsi yang akan memudahkan kalian memahami materi tersebut. Sebelumnya, perkenalkan, nama kakak Delia Paramita, mahasiswi semester 5 Prodi Pendidikan Bahasa Indonesia Universitas Muhammadiyah Malang, yang akan memaparkan materi tentang teks deskripsi nih. Sebelum kita ke materinya, kakak akan membacakan KD dan indikatornya terlebih dahulu ya. Nah, kakak akan membacakan KD dan indikatornya. KD 3.1 mengidentifikasi informasi dalam teks deskripsi tentang objek seperti sekolah, tempat wisata, tempat bersejarah, dan atau suasana pentas seni daerah yang didengar dan dibaca. Lalu 4.1 menentukan isi teks deskripsi berupa objek, tempat wisata, tempat bersejarah, suasana pentas seni, dan lain-lainnya yang didengar dan dibaca. Lalu indikator 3.1.1 menjelaskan teks deskripsi tentang tempat wisata. 3.1.2 menyebutkan ciri-ciri umum teks deskripsi tentang tempat wisata. 4.1.1 membuat teks deskripsi tentang tempat wisata. 4.1.2 menyajikan teks deskripsi tentang tempat wisata secara lisan. Oke, sekarang kita masuk ke materi tentang teks deskripsi. Sebelumnya, udah ada yang tahu belum apa itu teks deskripsi? Oke, kakak jelaskan ya. Definisi teks deskripsi merupakan teks yang berisi penggambaran suatu objek, tempat, atau peristiwa tertentu kepada pembaca secara jelas dan terperinci, sehingga pembaca seolah-olah melihat dan merasakan sendiri apa yang dideskripsikan oleh penulis. Nah, sekarang kita beralih ke objek teks deskripsi. Objek yang biasanya dibicarakan pada teks deskripsi ini bersifat khusus. Jadi, objek tertentu yang kemungkinan memiliki sifat yang berbeda dengan objek yang lain. Objek yang dideskripsikan bersifat pendapat personal. Ciri ini tergambar pada judul yang berisi objek pada konteks yang ditulis. Misalnya, deskripsi tentang burung merak. Hal yang dibicarakan khusus pada burung merak yang berbeda dengan jenis burung lainnya karena keistimewaannya. Demikian juga misalnya dengan Pulau Teluk Asmoro yang dibicarakan secara khusus karena pantai ini berbeda dengan pantai lainnya. Nah, sekarang ada tujuan teks deskripsi. Teks deskripsi sendiri ditulis bertujuan untuk menggambarkan atau melukiskan secara rinci dan penggambaran sekonkret mungkin suatu objek atau suasana ataupun perasaan sehingga pembaca seakan-akan melihat, mendengar ataupun mengalami apa yang dideskripsikan oleh penulis. Selanjutnya ada isi teks deskripsi. Isi teks deskripsi yang pertama, isi teks deskripsi diperinci menjadi perincian bagian-bagian dari objek. Yang kedua, isi teks deskripsi menggambarkan secara konkret atau menggambarkan tempat wisata yang indah akan dikonkretkan indahnya itu seperti apa. Dengan demikian, teks deskripsi ini banyak menggunakan kata-kata khusus, misalnya ramah, hijau cerah, biru toska, atau kuning emas. Lalu yang ketiga, isi teks deskripsi ini bersifat personal yang menggunakan kata-kata dengan emosi yang kuat seperti ombak menggempur, kemolekan pantai, ibuku yang tangguh, kucingku yang lucu. Nah, yang terakhir ada langkah-langkah penyusunan teks deskripsi. Ada 5 langkah. Yang pertama, menentukan objek yang akan dideskripsikan. Misalnya orang, tempat, benda, binatang, ataupun suasana. Yang kedua, menentukan perincian teks yang mencakup identifikasi dan klasifikasi, deskripsi bagian, dan penutup ataupun kesimpulan.
Lalu yang ketiga, menyusun perincian objek ke dalam pola-pola yang sistematis, yaitu berdasarkan urutan waktu, tempat, dan pola-pola lainnya. Lalu yang keempat, mengembangkan perincian objek menjadi teks deskripsi yang padu dan utuh. Lalu yang kelima, menyunting teks yang sudah jadi agar terhindar dari kesalahan-kesalahan yang mungkin ada. Kesalahannya bisa berkaitan dengan isi teks maupun tata bahasa yang digunakan. Nah, kakak punya contoh soal nih adik-adik, dicermati dengan baik ya. Soal yang pertama, berdasarkan paragraf teks deskripsi di atas, tentukan gagasan utamanya. Jawaban dari pertanyaan nomor 1, Museum Angkut merupakan wisata baru yang terpopuler di Malang dan sekitarnya. Museum Angkut memadukan konsep atraksi hiburan serta sejarah dari alat transportasi yang ada di seluruh dunia. Museum Kreatif Malang ini menyandang predikat sebagai satu-satunya tempat wisata dan pertama memegang konsep wisata angkutan di Indonesia. Di sana pengunjung bisa belajar sekaligus rekreasi sembari mempelajari berbagai model dan jenis angkutan di Indonesia hingga seluruh dunia. Jadi jawaban nomor 1, bahwa gagasan utama dari bacaan yang sudah dibacakan terdapat di paragraf yang pertama. Lalu, soal yang kedua, berdasarkan teks deskripsi di atas, sebutkan ciri umum yang terdapat pada paragraf yang ketiga. Kita baca dulu paragraf yang ketiga, lalu kita akan menemukan 4 ciri umumnya. Yang pertama, berisi tentang penjabaran atau penggambaran suatu objek yang ada di Museum Angkut. Itu dibuktikan pada kalimat di kawasan Museum Angkutan Batu Malang berisikan kendaraan-kendaraan yang ada dari zaman dulu hingga yang sering digunakan berpergian di berbagai negara. Lalu, ciri umum yang kedua berisi penjelasan yang melibatkan seluruh panca indera. Jadi, hal itu dibuktikan pada kalimat mengusung konsep lingkungan, maka museum ini dibuat hampir menyerupai negara asli kendaraan berasal, sehingga para pengunjung benar-benar menikmati suasana museum. Lalu ciri yang ketiga berisi pemaparan ciri fisik dan sifat dari objek secara jelas dan terperinci. Jadi, ciri umum yang ketiga dibuktikan di kalimat luas Museum Angkut kurang lebih sekitar 3 hektar. Koleksi kendaraan di Museum Angkut berbeda tiap-tiap ruangan yang dibagi per zona di lantai bertingkat 3. Lalu ciri umum yang terakhir, pembaca dapat seolah-olah merasakan atau mengalami langsung apa yang disajikan. Hal itu dibuktikan pada kalimat ketika pengunjung masuk di dalam gedung museum akan merasakan sensasi kendaraan angkutan begitu terasa. Bila Anda merupakan salah satu pecinta dunia otomotif, berada di tempat wisata Malang ini akan serasa di surga. Itu dia 2 soal dan 2 jawaban sebagai contoh untuk memperkuat pemahaman adik-adik. Nah, hal terakhir yang akan kakak berikan ke adik-adik adalah penugasan. Jadi, adik-adik di rumah bisa melakukan penugasan dari kakak untuk lebih memahami materi tentang teks deskripsi. Jadi, kakak akan memberikan 2 penugasan. Yang pertama yaitu buatlah teks deskripsi tentang tempat wisata yang pernah kalian kunjungi. Kalian ingat-ingat lagi tempat wisata apa yang pernah kalian kunjungi dan kalian bisa mendeskripsikan hal itu. Lalu yang kedua, kalian bisa membacakan teks deskripsi yang sudah kalian buat ke keluarga ataupun teman kalian. Gitu ya. Oke, adik-adik jangan lupa untuk mengerjakan penugasan dari kakak ya untuk lebih memahami materi tentang teks deskripsi. Jangan lupa untuk selalu semangat belajar
dan selalu menjadi anak yang luar biasa. Nah, nggak kerasa ya kita sudah membahas semua materi tentang teks deskripsi. Kurang lebihnya kakak mohon maaf. Semoga apa yang kakak berikan berguna untuk adik-adik semuanya dan menambah pemahaman adik-adik semuanya tentang materi teks deskripsi. Sampai bertemu di video selanjutnya dengan materi yang berbeda. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.